Tuhan, ajarku untuk meminta, masuk di rencanamu. Ku mau Tuhan Yesus, ajarku untuk mengetuk pintu hatiku. Ajarku untuk meminta, masuk di rencanamu. Ku mau Tuhan Yesus, ajarku untuk mengetuk pintu hatiku. Curahkanlah kuasa-Mu, pulih setiap hati Kau pulihkan. Ku mau Tuhan, rindu-Mu Yesus, pulihkan aku sekarang. סלח לי אבי, כי חטאתי לך, מחולי על כל פשעי. גם בימים ששכחתי אותך, היית תמיד בחיי. בכל הדרכים שלחתי בעצם, היית לי נר לרגליי. הייתי עיוור, לא ראיתי מעבר למה שהביטו עיניי. מלך מלכי המלכים, תודה
שקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא רחוק. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, על אושר, על בכי, על צחוק. גם כשקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא רחוק. גם כי אלך בדרכי חשוכה, בטחתי בך אלוקיי. על חצי שני, על בכור וילדה, תודה גם על עושר בלי די. תודה על חגים, על שבת ששומר, שלא ייגמר לעולם. כל יום שעובר בדרכי לגן עדן, שיביתי אותך מול עיניי. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, על אושר, על בכי, על צחוק. גם כשקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא רחוק. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, על אושר, על בכי, על צחוק. גם כשקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא רחוק. לה 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 לה, לה 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 מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, על אושר, על בכי, על צחוק. גם כשקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא רחוק. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, על אושר, על בכי, על צחוק. גם כשקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא רחוק. אז חברים, אני חושב שמגיע לו המון המון מחיאות כפיים לנתנאל. אם אפשר מעט שקט, מעט תשומת לב. נתנאל, טקס הדרשה, שאתה מוכן, בבקשה. אגולל עליך את דרכיי, אתן לך לשאת את עמלי, אבחר לפתוח לך אדוני, ואתה תעשה. כן אתה תעשה. אתה תעשה, כי הבטחת, כי הבטחת, שמך כן הבטחת, אתה תעשה.
תמיד יצרוני חסדך ועמי איתך שומר הברית והחסד אתה מעולם עד עולם. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Bapak Yahweh, selamat pagi. Selamat kita berjumpa lagi di dalam kita menyembah dan memuji Bapak Yahweh. Puji nama Bapak Yahweh pada pagi hari ini, kesempatan yang indah, Tuhan masih memberikan kita waktu untuk kita memuji, mempermuliakan namanya. Sama-sama kita mau membawa hati kita saudara, menyembah Tuhan, merasakan hadirat Bapak Yahweh. Ada kekuatan baru yang akan dilimpahkan pada pagi hari ini atas kehidupan saudara, amin. Haleluya. Mari sama-sama kita mengucap syukur. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh ada dalam keadaan yang sehat, dengan kekuatan yang daripada Engkau. Kami bersyukur untuk waktu yang indah. Tuhan memberkati kehidupan kami. Di minggu pertama ini Tuhan, di hari pertama di minggu ini. Bapak Yahweh, kami percaya Engkau akan senantiasa menopang hidup kami. Engkau yang akan menuntun kami. Perjalanan kami ke depan akan penuh dengan sukacita bersama dengan Engkau Bapak Yahweh. Bapak, kami mau siapkan hati kami. Kami mau membawa pujian kami di hadapan Tuhan. Biarlah sukacita dari surga menaungi kehidupan kami semua yang ada di tempat ini, maupun saudara kami yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, yang tetap Tuhan beribadah kepada Engkau. Kami percaya sukacita itu juga mengalir atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah kami Tuhan, dari awal hingga pada akhirnya dalam tangan kuasa-Mu. Kau yang akan memberkati kami semua Bapak Yahweh. Kau memberkati mempelai-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Adonai Yeshua Masih, kami siap memuji Engkau. Amin. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kita nyatakan iman kita di hadapan Bapa Yahweh. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed. Diberkatilah Engkau ya Yahweh Elohim, kami pencipta alam semesta. Hari ini sampai selama-lamanya, biarlah nama-Mu dipermuliakan. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Kita mau naikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Oh Yahweh, kami bersyukur. Haleluya. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan. Amin. Segala kehormatan
juga punyamu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlanggar, semua karya kasih cintamu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Hatiku menari disertai derai air mata pemanggil nama-Mu Yahweh. Tuhan, segala kemuliaan
bersyukur Tuhan, Engkau menerima kami Bapa. Engkau tidak mempedulikan latar belakang kami. Engkau tetap mengasihi kami. Engkau menyertai langkah hidup kami Tuhan. Haleluya. Biarlah kasih-Mu terus mengalir atas hidup kami. Karena kasih-Mu, kasih yang sama yang Kau curahkan dalam hidup kami. Sampai selama-lamanya kasih-Mu tidak pernah berubah Bapa. Haleluya, haleluya. Bapa, Kau memang sungguh baik. Ku memuji dan mengagumi segala perbuatan-Mu. Selalu iringi tiap langkah hidupku. Kau tak biarkan aku berjalan sendiri. Amin, haleluya. Yahweh, sungguh Engkau mengasihiku. Kau tak perhitungkan lagi semua masa laluku. Tangan-Mu selalu menopangku. Amin. Saat ku tak sanggup lagi melakukannya sendiri. Kasih-Mu tetap sama, tulus sekarang dan selamanya. Tak berubah, Kau mengasihi aku. Haleluya. Tak terhingga Kau mengasihi aku tanpa batas waktu. Untuk selamanya kasih-Mu untukku. Yahweh, sungguh Engkau mengasihiku. Kau tak perhitungkan lagi semua masa laluku. Tangan-Mu selalu menopang kami Bapa ya. Aku saat ku tak sanggup lagi melakukannya sendiri. Sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kasih-Mu tetap sama, tulus sekarang dan selamanya. Tak berubah, Kau mengasihi aku. Tak terhingga Kau mengasihi aku tanpa batas waktu. Untuk selamanya kasih-Mu untukku. Sama-sama kita bangkit berdiri katakan kasih-Mu tetap sama ya, tulus sekarang dan selamanya. Tak berubah, Kau mengasihi aku. Haleluya. Kau mengasihi aku tanpa batas waktu. Untuk selamanya kasih-Mu untukku. Kasih-Mu luar biasa Bapa Yahweh. Haleluya, haleluya. Sorak-sorai kemuliaan untuk Bapa Yahweh. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Amin saudara. Mari kita terus siapkan hati kita. Siapkan kehidupan kita. Kita akan menyambut Raja kemuliaan itu datang saudara. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita mau menanti bagi Bapa Yahweh. Amin. Haleluya. Kami siap Tuhan menyambut Raja kemuliaan datang. Haleluya.
kita mau pegang erat terus apa yang ada pada kita saudara. Sebab Raja Kemuliaan itu akan datang sebentar lagi. Oleh sebab itu jangan lepaskan iman kita, amin. Kita tetap teguh bersama Bapak Yahweh. Pegang erat, tetap melekat kepada Yahweh. Haleluya, haleluya. Ku pegang erat tanganmu, takkan pernah ku lepaskan sampai di akhir hidupku. Inilah iman kami Bapak Yahweh. Kasih-Mu bagai samudra, luas dalam tak terkira, sungguh tiada ku ragukan. Amin. Cinta-Mu tulus dan suci, kan ku bawa sampai akhir, hanya ku dapat dalam Yesus. Haleluya. Inilah iman kami Bapak Yahweh. Kami mau pegang erat tangan-Mu, berjalan bersama-Mu Yahweh. Ku pegang erat tangan-Mu, takkan pernah ku lepaskan sampai di akhir hidupku. Yes, Yesus. Kasih-Mu bagai samudra, luas dalam tak terkira, sungguh tiada ku ragukan. Amin. Cinta-Mu tulus dan suci, kan ku bawa sampai akhir, hanya dapat dalam Yesus. Ku ingin hidup bersama-Mu Yesus, dalam kemurahan kasih-Mu, sampai melekat kepadamu, padamu Yesus. Ku pegang erat janji setia-Mu, tak akan pernah ku lepaskan, tetap melekat kepadamu, padamu Yesus. Ku ingin hidup bersama-Mu Yesus, dalam kemurahan kasih-Mu, sampai melekat kepadamu, padamu Yesus. Ku pegang erat janji setia-Mu, tak akan pernah ku lepaskan, tetap melekat kepadamu, padamu Yesus. Sekali lagi katakan, ku ingin hidup bersama-Mu Yesus, dalam kemurahan kasih-Mu, sampai melekat kepadamu, padamu Yesus. Ku pegang erat janji setia-Mu, Engkau Tuhan, tetap melekat kepadamu, padamu Yesus. Tetap melekat kepadamu, padamu Yesus. Yes, haleluya, haleluya, haleluya. Kalau kita melekat dengan Yesus saudara, biarpun kita lihat kiri kanan, muka belakang, penuh dengan kesusahan dan ketakutan, tapi kita akan dibuat tertawa saudara. Karena ratapan kita itu sudah diubah menjadi tari-tarian. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan, walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi siapa? Kita. Yes, tertawa. Mari bersorak-sorai bagi Yahweh. Haleluya. Menarilah untuk Tuhan saudara. Sebab Bapak Yahweh disukakan atas tarian kita, pujian kita. Haleluya.
susah, tetapi kita kan tetap tertawa. Salahku tahu Yahweh memberi kemenangan. Amin, haleluya. Orang yang dicintainya, Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi kita tertawa. Lagi saudara, walau sana sini situ pusing, jadi ya, tetapi kita akan tetap tertawa. Sekali lagi ya, walau sana sini situ pusing, semua orang susah. Tidak penting buat kita saudara, karena kita apa? Tetapi kita akan tetap tertawa. Ya, yang terpenting di dalam hidup kita saudara, ketika kita mengandalkan Tuhan, ratapan kita sudah diubah menjadi tarian. Amin. Karena kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Imani pujian ini saudara, naikkan ucapan syukurmu di hadapan Bapa Yahweh. Haleluya, haleluya. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Yahweh membuat orang jadi kaya. Dia merendahkan, Dia meninggikan, Dia memegahkan orang yang hina. Dia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Dia mendudukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Amin. Kau Yesus, kami percaya ya, jadi yang manis bagi kami bersama dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Kau Yahweh sanggup mengubah rataku kini jadi tarian indah bagimu. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Yahweh membuat orang jadi kaya. Dia merendahkan, Dia meninggikan, Dia menegakkan orang yang hina. Dia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Dia mendudukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Katakan dengan imanmu, Kau Yesus sanggup mengubah. Haleluya. Terima kasih ya manis dalam hidupku. Haleluya. Kau sanggup mengubah rataku kini jadi tarian indah bagimu. Kami percaya ya, amin, amin. Kau Yahweh sanggup mengubah rataku kini jadi tarian indah bagimu. Kau ubah air menjadi anggur manis bagiku. Amin. Kau ubah ratap jadi tarian indah bagiku. Haleluya. Yes, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Luar biasa saudara. Ketika kita sungguh-sungguh dengan Bapa Yahweh, Yahweh yang sanggup mengangkat hidup kita saudara. Haleluya. Sungguh besar setiamu. Kami mau terus percaya Tuhan. Biarlah setiap
taburan benih firman Tuhan. Iman yang kami dengar melalui firman Tuhan, yang kami percaya boleh terukir di dalam hidup kami, terus menjadi kekuatan bagi kami Bapa Yahweh. Haleluya, kami mau percaya Yahweh. Sungguh besar setiamu, Haleluya, Kau nyatakan bagiku. amin, amin. Kau baik Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Amin, haleluya. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa Yahweh, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Katakan denganku, ku percaya Janji Yahweh ajaib, saudara. Haleluya. Yes. Kami percaya Bapa Yahweh. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Amin. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
Kami bersyukur kepadamu ya Bapa Yahweh, Tuhan semesta alam pencipta langit dan bumi. Bapa Yahweh yang kami kasihi di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Pada pagi hari ini kami bersama-sama diberikan kesempatan kembali untuk kami berkumpul, memuliakan dan memuji kebesaran nama-Mu. Sekalipun saat ini kami memiliki keterbatasan, namun kami percaya setiap hati yang kami persembahkan kepadamu, Engkaulah yang akan melihatnya. Engkau tahu hati kami Tuhan, betapa kami mencintaimu. Terima kasih Bapa Yahweh. Ialah segala pujian ucapan syukur yang telah dinaikkan ke hadirat-Mu menjadi suatu bakaran dupa yang harum, yang membumbung tinggi sampai ke tahta-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasai hati pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar pada pagi hari ini, kami boleh memahaminya, dan bahkan tentu kami diberi kemampuan pula untuk menjadi pelakunya. Terima kasih ya Bapa Yahweh, kami sambut firman-Mu di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib dan maha kuasa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, semua yang percaya berkata, amin. Shalom Aleichem Bapak Ibu Saudara. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian, dimanapun saudara berada. Saat ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema pemisahan. Saudaraku, yang namanya pemisahan itu adalah suatu peristiwa yang sangat tidak nyaman. Tetapi terkadang Tuhan izinkan peristiwa itu terjadi. Saya beberapa hari ini banyak sekali orang-orang yang WA saya tuh minta tolong supaya didukung doa. Keluarga saya ada yang terkena COVID dan sebagainya. Bahkan ada juga yang dengan hati yang berat, dia harus berpisah dengan putri yang dikasihinya. Saya hanya katakan, peristiwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tidak memiliki kemampuan apapun, kecuali kita hanya mengandalkan Bapa Yahweh. Kita tahu bahwa pemilik kehidupan itu sendiri adalah Bapa Yahweh. Kalau ternyata Tuhan izinkan kita dititipi anak, mungkin hanya cuma 26 tahun, atau mungkin 30 tahun, bahkan ada yang baru dilahirkan, dan ternyata juga harus dipanggil pulang oleh Tuhan. Saya menyadari Bapak Ibu, betapa beratnya orang yang harus berpisah dengan orang yang disayang. Tetapi kita harus tahu bahwa kehidupan kita itu sendiri bukanlah untuk dunia ini, tetapi untuk kehidupan masa yang akan datang. Kalau Tuhan izinkan kita memiliki keluarga, Tuhan izinkan kita bisa bersama-sama berkumpul, sebetulnya Tuhan itu ingin supaya kita mendidik, membimbing orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, untuk masuk di jalan Tuhan, sehingga kehidupan mereka menjadi semakin berkenan. Karena toh cepat atau lambat, kita semua akan berpisah di atas muka bumi ini, saudara. Kita tidak bisa mengelak akan apa yang disebut dengan kematian. Tetapi bukan cuma itu saja, namun sekali waktu kelak kita akan kembali berjumpa di Samayim. Dan bahkan jikalau Yeshua HaMashiach belum datang, kita masih diberi kesempatan
untuk kita memperbaiki diri. Supaya kehidupan kita saat kita berpisah, kita bisa berjumpa kembali di Shamayim yang kekal. Dan kita tentu tahu Bapak Ibu, saat kita kembali berjumpa tentu sudah tidak lagi menggunakan tubuh seperti ini, tetapi tubuh kemuliaan. Saya berdoa untuk kekasih-kekasih Bapa Yahweh yang harus ditinggalkan keluarga yang dikasihinya. Saya meminta Roh Kudus memberikan penghiburan kepada saudara sekalian. Berpeganglah teguh untuk tetap beriman. Apapun yang terjadi, jangan pernah lepas dari mencintai Bapa Yahweh. Karena hanya Dia saja kita mendapatkan jaminan keselamatan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kalau kita berbicara sekali lagi tentang masalah pemisahan, sangat tidak nyaman. Apalagi kadangkala kita belum siap. Dan memang kebanyakan orang tidak pada siap. Sekarang yang namanya kematian itu bisa datang setiap waktu. Dalam kondisi sehat tiba-tiba kita sudah mendengar berita dia meninggal. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa ada maksud Tuhan di balik pemisahan itu. Kita hanya tahu sebatas hari ini, tetapi Tuhan itu tahu batas ke depan. Oleh sebab itu, saya berkenaan dengan tema pemisahan ini. Saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Bapa segala orang beriman yang kita kenal dengan Abraham, ternyata Abraham juga pernah dipisahkan 4 kali, saudara. Nah, saya akan tunjukkan kepada saudara terlebih dahulu, di mana Abraham ini harus dipisahkan dari bapaknya yang bernama Terah. Kita baca di dalam kitab Ma'ases Lihim atau kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 1 sampai 3. Demikianlah bunyinya. Dan berkatalah imam besar, lalu apakah hal ini mungkin seperti itu? Dan dia menjawab, hai para pria, saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Elohim kemuliaan telah menampakkan diri kepada leluhur kita, Abraham. Ketika masih berada di Mesopotamia, sebelum ia tinggal di Haran. Dan dia berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak keluargamu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, dari sini sangat jelas sekali bagaimana Tuhan itu berbicara langsung kepada Abraham supaya keluar dari Ur Kasdim. Tetapi saudara, kita melihat bahwa Abraham yang menerima visi dari Tuhan, apa yang terjadi kemudian kalau kita lihat pada kitab Bereshit pasal 11 ayat 31 sampai 32. Saya bacakan untuk saudara Bereshit 11 atau Kejadian 11, 31, 32. Dan Terah membawa Abram anaknya dan Lot cucunya, yakni anak Haran dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya, dan mereka berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim menuju ke tanah Kanaan. Dan mereka tiba di Haran dan menetap di sana. Dan usia Terah adalah 205 tahun. Dan matilah Terah di Haran. Ayo kita sedikit cermati, saudara, peristiwa ini.
Bapak Yahweh memanggil Abram untuk keluar dari Ur Kasdim. Tetapi ternyata pada saat itu dia keluar juga bersama dengan bapaknya yang bernama Terah. Tetapi saudara, kalau kita melihat dari urutan kisah ini, kita jadi tahu bahwa Tuhan itu berbicara langsung kepada Abram. Namun kenyataannya yang membawa keluar Abram itu bukan Tuhan, tetapi justru Terah. Maka ayat itu bunyinya sangat jelas. Di Beresit 11 atau Kejadian 11 ayat 31 dikatakan, dan Terah membawa Abram. Seharusnya Tuhan membawa Abram. Sampai di sini saya berharap Bapak Ibu bisa menangkap kata-kata saya. Kalau kita melihat Yesua juga begitu. Yesua pada waktu menyuruh murid-muridnya bertolak ke seberang. Yesua yang menyuruh. Tetapi ternyata di tengah jalan murid-murid yang mengambil alih perahu itu. Jadi muncullah masalah Bapak Ibu. Selama kita tidak tunduk dari panggilan Tuhan, yang terjadi pasti masalah. Dan kalau kita lihat kembali ke masalah Abraham. Abraham itu justru dibawa keluar oleh Terah. Sehingga mereka berjalan hanya sampai di Haran saja. Karena Haran adalah merupakan kota perdagangan, tempat orang menghasilkan uang. Kitab suci mengatakan bahwa Terah tidak mau meninggalkan Haran sampai pada hari matinya. Sehingga perjalanan Abraham yang merupakan visi dari Tuhan sendiri ternyata terhambat di Haran. Tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Dia terhambat 15 tahun lamanya tidak bergerak sama sekali. Dan kalau saya coba untuk melihat kata Terah, apa sih arti Terah? Terah ini artinya delay. Delay itu artinya ditunda. Sama seperti kalau orang naik pesawat berangkat jam 6 malam, kemudian ada berita pesawat didelay sampai jam 8. Berarti akan ada penundaan waktu 2 jam. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, begitu juga ternyata kitab suci tidak menceritakan tentang apa-apa. Selama 15 tahun Abram hidup di Haran. Seolah-olah waktu yang ada di Haran itu sia-sia. Tidak ada sama sekali karya yang bisa ditonjolkan sehingga dicatat oleh kitab suci kita. Melalui Terah, maka kehidupan Abram mengalami penundaan. Kalau ditunda 1-2 jam, enggak masalah. Ditunda 1-2 hari, enggak masalah. Tapi ini 15 tahun Bapak Ibu. 15 tahun bukan waktu yang pendek. Jadi setelah Terah mati, baru Tuhan kembali berfirman kepada Abram. Apa artinya saudara? Tuhan itu memanggil kita secara pribadi lepas pribadi. Tetapi selama masih ada Terah-Terah yang memimpin hidup kita, maka kita akan mengalami banyak penundaan-penundaan. Bahkan kalau di zaman sekarang bukan saja penundaan, mungkin bisa mati rohani. Oleh karena itu Bapak Ibu, ayo kita belajar untuk melihat sekeliling kita. Apa sih yang menjadi penghambat di sekitar kita itu? Jangan sampai kita mundur lagi, saudara.
Saya melihat teman-teman saya, orang-orang yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, bahwa kita mesti mengakar ke Ibrani. Kita pun mesti harus memanggil nama Bapa Yahweh di dalam Yesua HaMasiah. Tetapi kenapa ya aneh saudara? Ketika mereka bergaul dengan orang-orang yang sesama mereka memanggilnya bukan Bapa Yahweh dan Yesua, ternyata dia tidak bisa berkutik di situ. Artinya apa? Ya sudahlah ikut mereka supaya kita bisa diterima. Lalu kalau seperti ini, kapan bisa memberitakan kebenaran? Saya hanya bisa menyebutnya seperti ibarat seekor binatang yang berada di tempat yang putih, dia berubah menjadi putih. Jikalau dia berada di tempat yang hijau, dia pun menjadi hijau. Dan saudara pasti tahu binatang apa itu. Itu adalah bunglon, saudara. Nah, banyak sekali orang-orang yang seperti itu. Maaf kalau saya ngomong seperti ini mungkin agak nggak nyaman di telinga saudara. Karena saya nggak mau jadi bunglon, saudara. Ketika saya mengenal nama Bapa Yahweh di dalam Yesua HaMasiah, saya memiliki suatu tindakan. Karena saya pemimpin di sini, saya harus pimpin jemaat kebenaran sesuai apa yang saya tahu. Jadi nggak bisa berkata, ya nanti tunggu kita rapat majelis dulu, rapat diaken dulu, mereka setuju atau tidak. Kalau tidak setuju, ya ditunda saja, wait and see. Nggak bisa seperti itu. Itu berarti ada terah yang menguasai kita. Berapa banyak di dalam kehidupan kita dikuasai oleh terah yang kita mengasihi tetapi justru menghambat kehidupan. Oleh karena itu, ayo, apakah harus menunggu terahnya mati dulu baru bergerak? Tidak, saudara. Abraham sampai menunggu terah mati. Begitu terah mati, Tuhan kembali berbicara. Jadi intinya begini. Pertama, Bapak Yahweh ngomong sama Abraham, ayo keluar dari Ur Kasdim. Oh ya, keluar. Tapi ayat tadi mengatakan yang membawa keluar terah, saudara. Sehingga sampai di Haran, ngubet terus di Haran. 15 tahun, nggak ada apa-apa, saudara. Perjalanan Abraham menuju Kanaan ternyata kena delay 15 tahun lamanya. Dan itu bukan waktu yang pendek. Dan Tuhan pun diam. Kenapa? Karena Tuhan tahu hatinya Abraham itu masih terpaut kepada terah. Mungkin dia tidak mampu untuk mengajak terah keluar sesuai dengan visi Tuhan. Karena waktu itu terah sudah nyaman di Haran. Berapa banyak kita yang bertindak seperti itu, Bapak Ibu? Ada terah-terah yang berada di sekitar kita. Sehingga visi dan impian kita dihambat oleh mereka. Ayo pada pagi hari ini, kita harus berani mengambil sikap. Kita harus katakan bahwa Tuhan, biarkan terah ada di sekitarku. Aku nggak perlu mereka harus mati dulu. Tetapi aku mau berjalan bersama dengan engkau. Terahnya harus ikut aku. Begitu Bapak Ibu. Ini baru keputusan yang tegas. Keputusan yang berpegang pada satu prinsip kebenaran. Tapi kalau kita tidak berani mengambil langkah, mohon maaf, visi dan impianmu akan tertunda terus. Engkau akan mengalami delay. Orang di delay itu capek, saudara. Seringkali saya lihat orang di delay. Kalau di delay 1 jam masih mending. Ada yang di delay sampai 4 jam. Ngamuk di bandara. Penundaan itu tidak nyaman. Ayo, bagi saudara yang sudah ngerti kebenaran, bangkit saudara.
Jangan pedulikan orang di sekitarmu terima atau tidak. Pandangan kita harus kepada Bapa Yahweh, bukan kepada terah-terah yang menghambat kita. Ini waktu sudah begitu dekat, saudara. Kita mau tunggu apa lagi sekarang ini? Sekarang kita lihat yang kedua, saudara. Tadi Abraham dipisahkan dari Terah. Sekarang yang kedua, Abraham dipisahkan dari Lot, saudara. Saya akan bacakan di dalam, enggak usah dibaca karena panjang ya. Di Beresit 13 ayat 1 sampai 11. Ya, karena kita lihat bahwa para penggembala itu ribut terus sehingga Abraham ngomong sama Lot, udah kita pisah saja deh daripada nanti ada keributan. Kamu pilih, kalau kamu ke utara, aku ke selatan, kamu ke barat, aku ke timur. Kamu pilih sendiri. Saudaraku yang terkasih, saya coba untuk melihat apa arti dari kata Lot. Lot itu artinya fail. Fail itu tirai atau tabir, saudara. Jadi kalau kita lihat kehidupan Lot, itu sepertinya segala keputusannya yang dia ambil seperti orang yang terhalang oleh tabir. Seperti orang yang terhalang oleh tirai. Mata rohaninya tidak bisa tembus memandang jauh ke depan. Matanya hanya melihat secara jasmani saja. Itulah kata fail. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Kalau kita melihat saat Lot meninggalkan Abraham. Di situ pun Abraham, Bapak Yahweh berbicara kepada Abraham. Selama ada Lot, Tuhan tutup mulut. Saudara bisa selidiki ayatnya. Jadi begitu Lotnya pergi, baru Tuhan ngomong. Makanya pada waktu itu Abraham berkata begini, ayo kita naik ke atas bukit deh. Kita bikin pilihan. Jangan aku yang milih, kamu yang pilih. Kalau kamu utara, saya ke selatan. Kamu ke barat, saya ke timur. Pokoknya bertolak belakang. Lalu kalau kita lihat di situ, Lot melayangkan pandangnya. Dan kitab suci mengatakan Lot melihat ada satu taman seperti taman Yahweh dan dia pergi ke sana. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kalau kita melihat di sini ternyata Lot begitu melihat lembah Yordan seperti taman Yahweh. Lot berkata kepada Abraham, mungkin ngomongnya begini, Om, saya tak milih ke sana saja. Karena pikir Lot, wow itu tempatnya indah, tempatnya bagus. Dan itu ada di dalam kitab Beresit 13 ayat 12 dikatakan, Abraham menetap di tanah Kanaan, sedang Lot menetap di kota-kota lembah itu dan berkemah dekat Sodom. Saya garis bawahi kata dekat Sodom. Dekat Sodom itu berarti belum masuk ke Sodom, saudara. Sama seperti orang dekat Magelang, berarti dia belum ada di Magelang. Masih mungkin di Secang, atau mungkin di Muntilan. Pokoknya dekat, saudara. Tetapi saudara lihat, pada waktu ada peristiwa di mana Tuhan menjungkir balikkan kota Sodom, maka malaikat-malaikat itu harus menyeret Lot bersama keluarganya. Bukan lagi di pinggiran kota Sodom, tetapi dia sudah ada di tengah-tengah Sodom. Saya bacakan di Beresit atau Kejadian 19 ayat 16. Dan dia berlambat-lambat. Nah ini, saya garis bawahi kata kunci ini, berlambat-lambat. Dan orang-orang itu memegang tangannya
dan tangan istrinya dan tangan kedua anak perempuannya, karena Yahweh berbelas kasihan kepadanya dan mereka membawanya keluar dan melepaskannya di luar kota. Jadi sangat jelas sekali Bapak Ibu bahwa Lot ternyata sudah berada di tengah-tengah kota Sodom. Ini artinya pengaruh dari luar itu sangat kuat sekali. Makanya saya katakan bahwa Lot ini pandangannya selalu seperti ada tabir. Sesuai dengan artinya, Lot berarti veil atau tabir. Selalu tertutup mata rohaninya. Banyak orang yang saat ini mata rohaninya seperti tertutup tabir, saudara-saudara. Nggak bisa tembus. Terbukti apa? Zaman sekarang ini gejolaknya luar biasa loh di seluruh dunia, saudara. Tanda 666 itu nyata sekali. Tapi anehnya, banyak orang-orang yang seolah-olah seperti tertutup tirai matanya. Nggak bisa menangkap tanda-tanda misterius tentang kehadiran 666 yang saya menyebutnya sudah kebelet untuk berkuasa. Orang masih saja tidak paham akan hal ini. Saudara, kalau saya lihat materi saya kemarin, ada seorang netizen yang bertanya dengan pertanyaan begini. Pak, kondisi seperti ini apakah kita masih perlu untuk berpikir menjadi kaya? Menurut saudara perlu enggak kita berpikir menjadi kaya? Atau kita berpikir menjadi miskin saja? Kalau saya katakan, selama kita masih hidup di dunia ini, berpikir untuk kaya itu layak. Karena apa? Karena dengan kita kaya, kita bisa nolongin orang. Ya Bapak Ibu, kalau Anda miskin, bagaimana Anda bisa tolongin orang? Enggak bisa, saudara. Justru ini kesempatan. Ketika kita kaya, kita tolongin orang. Kita bimbing orang itu. Bukan kita mau membeli imannya, tidak. Tapi kita tunjukkan bahwa kita ini adalah reflektor dari cahaya Bapa Yahweh atas dunia ini. Jadi saya katakan, jangan takut untuk menjadi kaya. Anda berpikir kaya tidak salah di hadapan Tuhan. Kecuali kalau Anda berpikir kaya untuk memperkaya diri, itu yang salah. Tapi kalau Anda kaya karena ingin membantu banyak orang, memenangkan jiwa dengan kekayaanmu, Tuhan sangat berkenan, saudara. Oleh karena itu, kita lihat bagaimana saat ini, hari-hari terakhir ini, saudara. Coba ayo kita belajar untuk menembus tirainya. Maka kita akan melihat ada apa di balik peristiwa ini. Akhir-akhir ini saya banyak diberitahu ada banyak anak-anak kecil yang mendapatkan penglihatan bahwa Yeshua datang. Saya jujur kalau saya ditanya, bukan saya mau mendahului Tuhan, tidak. Saya berpikir bisa jadi Tuhan datang di tahun ini, saudara. Kalau kita lihat kondisi dan keadaan yang ada. Tapi seandainya dia tidak datang di tahun ini bagaimana? Ya tetap kita beriman kepadanya. Kapanpun dia datang, bagi kita no problem. Yang justru kita punya problem, bisa enggak kita mempertahankan iman dengan kondisi dan keadaan yang seperti ini. Percayalah Bapak Ibu, dimanapun saudara berada, Bapa Yahweh itu ingin menyelamatkan saudara.
Saudara harus tahu, waktu yang dipersingkat itu karena apa? Karena mencintai saudara. Tuhan tidak ingin kita terhilang. Oleh karena itu, kita lihat kembali tentang Lot. Lot memilih apa yang rasanya menguntungkan usahanya, ternaknya, menghasilkan materi yang besar tanpa peduli keadaan penduduknya. Akibatnya, ketika terjadi perang, Lot itu pernah ditawan dan Abraham yang membebaskannya. Tetapi ternyata Lot juga tidak mau beranjak dari Sodom. Aneh bukan saudara? Sudah pernah bermasalah loh. Kok ya nggak mau keluar dari situ. Makanya saya bilang Lot ini seperti tabir saudara. Betul-betul ada sesuatu selubung di matanya. Bahkan ketika malaikat Yahweh datang, apa reaksi Lot saudara? Dikatakan dia berlambat-lambat. Matanya seolah-olah tertutup tirai. Dia tidak sadar akan adanya bahaya besar yang sedang mengancam. Makanya di ayat 16 di Beresit 19 dikatakan, dan dia berlambat-lambat. Sekali lagi saya beritahu, kita masih punya kesempatan untuk mengakses internet. Saudara masih bisa untuk ibadah bersama kami. Karena bisa saja kelak ibadah kita pun akan terbatasi. Tidak bisa lagi mengakses internet kecuali Anda memiliki tanda bilangan binatang itu. Jadi dua kata ini yang harus ada. Jangan kita berlambat-lambat dan cepat-cepat kita keluar. Keluar dari lingkungan, dari apapun yang membuat mata kita tertutup, saudara. Kondisi dunia sudah seperti ini. Penuh dengan kerusuhan, malapetaka, bencana. Orang cari duit itu boleh-boleh saja. Makanya saya bilang berpikir kaya itu tidak salah. Tetapi kalau sampai saudara lupa akan Tuhan. Sekarang ibadahnya sudah nggak perlu ke sini ya. Masih saudara nggak mau ibadah. Kebangetan saudara. Benar. Ibadah sini saudara berat. Sekarang kita sudah nggak lagi bisa ibadah. Anda tetap tidak bisa ibadah. Kebangetan. Ingat ini bukan main-main loh saudara. Waktunya sudah betul-betul singkat. Itu adalah pemisahan yang kedua. Sekarang kita lihat pemisahan yang ketiga. Pemisahan pertama Abram dengan dengan Terah. Yang kedua Abram dengan Lot. Dan yang ketiga adalah Abram dipisahkan dari Hagar dan Ismail. Saya bacakan ayatnya di Beresit atau Kejadian 21 ayat 9 sampai 12. Dan Sarah melihat anak Hagar, orang Mesir yang telah melahirkan bagi Abraham, sedang mengolok-olok. Ya, sedang mengolok-olok. Dan dia berkata kepada Abraham, usirlah wanita pelayan itu dan anaknya. Karena anak wanita pelayan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama anakku, bersama Yitzhak. Dan hal itu sangatlah jahat di mata Abraham berkenaan dengan anaknya itu. Namun Elohim berfirman kepada Abraham, biarlah hal itu tidak menjadi jahat di matamu berkenaan dengan anak muda itu dan berkenaan dengan wanita pelayan itu. Semua yang Sarah katakan kepadamu, dengarkanlah keluhannya. Karena yang akan disebut keturunan bagimu adalah dari Yitzhak. Saudara, ayo kita coba bayangkan, khususnya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah pernah punya anak.
Tuhan katakan, kamu harus pisah dengan anakmu. Makanya Abraham pada waktu itu berkata apa? Wah, jahat ini Sarah. Kok disuruh pisah? Tapi Bapak Yahweh berkata, apa yang diucapkan Sarah, ikutin saja. Saya yakin sebagai manusia, Abraham pasti terluka berat hatinya, saudara. Kalau saya berpikir, wah, kenapa tidak lebih baik nggak usah berhubungan dengan Hagar supaya nggak punya anak, sehingga nggak ada beban mental untuk pisah dengan Ismail. Tetapi Tuhan katakan itu harus pisah. Saudaraku yang terkasih, Ismail ini berbicara tentang buah pekerjaan kedagingan. Karena apa? Karena kesalahan ini sebetulnya adalah yang dibuat oleh Sarah sendiri. Sarah mau membantu Tuhan karena pikirnya aku sudah tua. Jadi Tuhan perlu dibantu dengan perempuan lain. Akibatnya ketatalan sendiri, susah sendiri, saudara. Semua orang atau semua upaya orang percaya untuk membantu Tuhan itu adalah pekerjaan kedagingan. Saya sering melihat ada banyak sekali orang-orang ketika dia mau membangun gereja maksudnya. Dia bikin list, kemudian list itu didatangi ke toko-toko, minta ke sana kemari. Membantu Tuhan. Saudara. Bahkan saya melihat di Manado, gereja-gereja yang bangun, mereka bikin kotak persembahan di pinggir jalan. Mereka minta orang yang lewat memasukkan koinnya. Kenapa dia tidak menggunakan kekuatan iman dengan mengandalkan Tuhan yang Maha Kuasa? Seolah-olah harus dibantu. Ini bukan cuma berbicara masalah keuangan, saudara. Tetapi masalah apa saja. Tuhan tidak pernah mengharapkan bantuan dari kekuatan manusia. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Bapa Yahweh yang Maha Kuat. Tuhan nggak butuh bantuan kita. Tuhan itu hanya butuh ketaatan kita. Ayo Bapak Ibu, kita belajar untuk tidak berusaha membantu Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang ajaib. Hari ini mungkin engkau sedang menghadapi problem, sedang menghadapi masalah. Dan kita kadang kala dengan masalah besar, hati kita menjadi ciut. Kita tidak lagi punya keberanian untuk melangkah. Saya katakan ketika engkau berhadapan dengan masalah, dan masalah itu tidak bisa menggunakan logika, enggak usah pakai logika saudara. Tapi pakai iman kepada Bapa Yahweh. Itu hanya masalah waktu saja. Percayalah, cepat atau lambat, pertolongan Bapa Yahweh akan selalu tepat pada waktunya. Pertahankan prinsip ini Bapak Ibu. Kita saat ini sedang akan membangun kehilangan. Untuk mengurus izin itu tidak mudah saudara. Tidak semudah orang bikin rumah. Ternyata begitu banyak aturan yang di dalamnya. Dan saya harus mengatakan Tuhan, secara manusiawi aku tak mampu. Sekarang aku serahkan kepadamu, engkaulah yang bekerja. Dan sekarang kita sudah ada di final, saudara. Oleh karena itu, saya katakan, apapun tantangan dan hambatannya, ayo, andalkanlah Bapa Yahweh. Apakah saudara punya masalah di perusahaan saudara? Apakah saudara punya masalah dalam rumah tangga saudara? Apakah saudara punya masalah dalam studi, karier, atau masalah apapun?
Yang sudah tidak bisa saudara mampu berpikir, jangan pakai pikir saudara. Karena kalau pakai pikiran saudara akan stres. Kalau saya mah gampang saudara. Kalau saya berpikir, ini kayaknya nggak bisa, ya sudah berhenti. Toh saya tidak bisa berbuat apa-apa kok. Berhenti saja, saya katakan Tuhan, saya nggak mampu, ini ada aturan begini-begini. Silahkan engkau yang atur. Sudah. Kita tinggal ikutin saja tarikan-tarikan dari alam semesta yang Tuhan akan pakai siapapun. Enggak perlu kita dengan segala kemampuan dan kekuatan kita. Enggak perlu saudara. Karena Bapa Yahweh itu jauh lebih kuat dari kita. Karena dia adalah maha perkasa. Haleluya. Ayo Bapak Ibu yang terkasih. Saya tahu hari ini banyak sekali hambatan. Dan khususnya ekonomi saudara. Banyak orang-orang yang sekarang kehilangan pekerjaan. Saya katakan jangan takut. Andalkanlah Bapa Yahweh. Dan percayalah pertolongan itu pasti datang kepada saudara. Caranya bagaimana? Enggak tahu kalau saya ditanya caranya. Itu urusan Bapa Yahweh dengan saudara. Tapi yang jelas ketika saudara mencintai dia. Dia sekali-kali tidak akan pernah mengecewakan saudara. Cintanya kepadamu begitu besar. Hari-hari ini saya banyak mendapatkan WA. Dan orang berkata, Pak Lukas tolong bantu saya. Saya hari ini kehilangan pekerjaan. Karena aku tidak mau menerima tanda bilangan binatang itu. Saya bilang jangan takut, jangan gentar. Bapak Yahweh yang memelihara hidupmu. Yang engkau butuhkan adalah penyerahan dirimu kepada Bapak Yahweh. Tarik nafas yang panjang, tahan sebentar dan katakan, Bapa Yahweh, belakan hidupku Tuhan. Aku mau tunduk kepadamu dan engkau yang bertanggung jawab atas semua ini. Percayalah, Bapa Yahweh yang kita muliakan, Bapa Yahweh yang kita sembah adalah Bapa Yahweh yang hidup, yang maha kuasa, yang ngerti kondisi keadaan saudara, perasaan saudara, dia tahu betul. Jadi jangan pernah takut dan gentar Bapak Ibu. Ada orang yang kirim saya, Pak saya mengalami masalah begini-begini. Tapi masih pakai nama lama. Loh, Anda itu nonton video saya sudah berapa lama? Kok masih pakai nama lama? Anda risih kah dengan nama Bapak Yahweh dan Yesua? Anda takutkah dengan lingkungan? Kenapa Anda tidak berani memanggil nama yang benar? Maaf kalau saya berpegang pada prinsip. Saya tahunya seperti ini, saya akan tetap berpegang pada prinsip yang saya tahu. Ini yang saya perlu sampaikan kepada saudara. Sekarang yang keempat, saudara. Abraham dipisahkan dari Yitzhak putranya. Saya akan bacakan untuk saudara. Di Beresyit 22 ayat 1-2. Dan setelah peristiwa-peristiwa itu terjadilah bahwa Elohim menguji Abraham dan berfirman kepadanya, Abraham, dan dia menjawab, inilah aku. Dan dia berfirman, bawalah sekarang anak laki-lakimu yang tunggal, yang engkau kasihi, yakni Yitzhak. Dan pergilah engkau ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai persembahan bakaran di atas salah satu gunung yang aku katakan kepadamu. Abraham sudah dipisahkan dari Terah, sudah dipisahkan dari Lot, sudah dipisahkan lagi dari Ismail dan Hagar, sekarang dipisahkan dari Yitzhak. Pemisahan memang terjadi. Pemisahan ini adalah pemisahan hubungan batin secara manusiawi. Karena di sana dikatakan anak yang kau kasihi, yang hatimu mulai nempel ke dia, persembahkanlah kepadaku.
Bisakah kita menyerahkan orang-orang yang kita kasihi, kita sayangi ke dalam tangan Tuhan? Saya pernah, Bapak Ibu, mendoakan sepasang suami istri. Ketika dia punya anak, dia serahkan anaknya. Dikehilat, Pak, saya mau penyerahan anak, oke. Tetapi saudara, begitu sudah penyerahan anak, pada saat jam-jam ibadah, dia nggak datang. Loh, saya bilang, kenapa kamu nggak datang? Sibuk, Pak, ngurus anak. Loh, katanya diserahkan kepada Tuhan. Kok kamu tidak bawa? Kamu pegang sendiri, nggak salah. Kalau yang namanya penyerahan, ya artinya apa? Ini miliknya Tuhan, tapi dititipkan kepada saya. Di mana ada jam-jam ibadah, ya harus diajak. Suruh ikut ibadah anak, itu baru benar, saudara. Jangan gak ibadah ditanya, sibuk ngapain? Ngurus anak. Lah untuk apa diserahkan kalau begitu? Kalau sudah remaja, orang tuanya berkata, kalau saya bebas Pak Lukas, anak saya mau pilih agama apa saja, silahkan. Loh iki piye? Ngerti enggak dia tentang arti dari penyerahan itu? Ini contoh kecil Bapak Ibu. Apa yang namanya kita serahkan, ya sudah, yang ada di pikiran kita adalah yang saya serahkan itu bukan milik saya. Gitu loh. Jadi, biarlah kita mempersembahkan apapun yang kita miliki. Makanya kalau kita lihat Bapak Ibu di dalam kitab 1 Korintus yang kemarin saya sampaikan di Sabat, saya baca ulang ya. Namun aku mengatakan hal ini, hai saudara-saudara, waktu yang masih sisa ini sedang dipersingkat. Karena itu yang memiliki istri bahkan berlaku seperti tidak memiliki. Artinya apa? Kalau istrinya jadi penghambat untuk engkau datang kepada Tuhan, ya udah, saudara lebih tunduk sama istrimu apa pada Tuhan. Gitu loh. Dan mereka yang menangis seperti tidak menangis, mereka yang bersukacita seperti tidak bersukacita, dan mereka yang membeli seperti tidak memiliki. Dan mereka yang memakai dunia ini seperti tidak memakainya sama sekali. Nah, di sini kita tahu bahwa apa yang kita miliki sebetulnya titipan Tuhan belaka, Bapak Ibu. Karena keadaan dunia ini sedang berlalu. Dan aku ingin agar kamu hidup tanpa kekhawatiran. Pria yang tidak kawin memikirkan hal-hal yang dari Tuhan. Bagaimana dia akan berkenan kepada Tuhan. Nah, jadi sangat jelas di sini Bapak Ibu. Saudara punya mobil tidak salah. Saudara punya burung, ikan, rumah enggak salah. Tapi hati saudara jangan nempel di situ. Tapi nempellah kepada Bapa Yahweh. Kalau kita bisa nempel kepada Bapa Yahweh, maka Bapa yang selalu memberikan perlindungan kepada kita. Artinya adalah jangan hati saudara terpaut dengan benda-benda, rumah, keluarga, organisasi. Semua yang kita lihat ini hanyalah ibarat mimpi saja. Karena saat kita bangun nanti dari kematian itulah kehidupan yang sebenarnya. Saya berkata begini bukan berarti saya suruh untuk Anda membenci keluarga saudara. Tidak, saudara. Karena sekali waktu itu bisa saja terpisah dari kita. Jadi sadari, selalu siap. Karena kapanpun. Apakah kita mau mati bareng-bareng? Kan tidak, saudara. Sekali waktu ada yang harus kita lepaskan. Tetapi kita yang masih punya kesempatan ini, ayo bimbing keluarga kita mumpung masih ada kesempatan. Bawa mereka kepada Bapa Yahweh. Saya tiap-tiap hari
saya berdoa untuk jemaat Aleph Tau. Begitu juga dengan para subscriber yang sangat saya sayangi. Saya ingin keluarga saudara hidup bahagia. Saya ingin keluarga saudara betul-betul merasakan cinta kasih sayang dari Bapa Yahweh. Makanya siapapun yang memberi laporan ke saya, Pak tolong doakan, saya betul-betul doakan. Bisa saya doakan pada malam hari, atau langsung saya doakan pada saat itu juga. Karena saya tahu ini tugas saya untuk membentengi kehidupan saudara supaya saudara tetap sejahtera. Sekalipun kita belum pernah ketemu Bapak Ibu, tetapi setidak-tidaknya hatiku tetap melekat kepada saudara. Saudara mengikuti ibadah kami di sini, menjadi subscriber, itu saya jadikan saudara adalah jemaat kami yang kami kasihi. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat ini kita harus menyadari bahwa kondisi keadaan dunia sudah mengarah kepada hal-hal yang sangat mengerikan. Di dalam kitab Matius 10 ayat 21 sampai 22 ditulis demikian. Adapun saudara akan menyerahkan saudaranya kepada kematian, dan ayah anaknya dan anak-anak akan bangkit melawan para orang tua dan akan membunuh mereka, dan kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku, tetapi yang bertahan sampai akhir dia akan diselamatkan. Apa arti dari ayat ini, saudara? Mungkinkah anak menyerahkan orang tua? Oh mungkin. Beberapa waktu yang lalu, ada seorang ibu yang diberitahu oleh putrinya, pokoknya jangan sampai ada tanda bilangan itu ke tubuhnya. Dan ternyata didesak oleh keluarga anak-anaknya yang lain, mendesak dia. Akhirnya menerima tanda bilangan itu. Dan yang terjadi apa? Dia langsung koma, saudara. Ini bukan kata orang, karena saya diminta untuk berdoa. Pada waktu di mobil ambulans, ada video call dalam keadaan koma. Tidak lama setelah menerima tanda bilangan itu, saya doakan. Dan beberapa hari kemudian, Bapak Yahweh memberikan kesembuhan. Apakah ada orang-orang yang menyuruh itu datang lalu minta maaf? Tidak. Apakah datang lalu berkata, aku minta maaf ya, karena aku nyuruh-nyuruh kamu, akhirnya kamu jadi koma. Ada yang minta maaf? Ada yang aku salah? Tidak. Cuek aja, saudara. Ini kan ngeri sekali kondisi seperti sekarang. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saat ini kita harus semakin dekat kepada Bapa Yahweh. Apakah hasil pemisahan? Nah, tadi kan sudah dipisah 4 kali, bukan? Apa hasilnya? Kita lihat. Yang pertama, kita nggak usah baca ya. Di kitab Beresit 11 ayat 30 sampai 31. Setelah dipisahkan lewat kematian Terah, Yahweh langsung berfirman untuk memberkati Abraham. Beresit 12 ayat 1. Yang kedua, dalam Beresit 13 ayat 1 sampai 13 mengisahkan bagaimana Abraham dipisahkan dari Lot dan akhirnya janji Bapa Yahweh diberikan kepadanya. Sekarang yang ketiga. Di dalam Beresit 21 ayat 8 sampai 12 dipisahkan dari Hagar dan Ismail. Kemudian janji Tuhan turun pada ayat 12b sehingga dikatakan keturunan Yitzhak seperti bintang di langit itu tergenapi. Saya bacakan karena ayat ini pendek. Dan aku akan memperbanyak keturunanmu seperti bintang di langit.
Dan aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu lah segala bangsa di bumi akan diberkati. Dan yang terakhir, yang keempat. Di dalam Bereshit 22 ayat 1 sampai 14. Setelah pemisahan batin dengan Yitzhak, janji Tuhan semakin nyata. Artinya apa, saudara? Artinya apapun yang dari Tuhan, sekalipun terasa tidak nyaman, itu hanya awalnya saja. Karena selalu bertentangan dengan hati kita. Tetapi kelanjutannya, saudara akan mendapatkan kebahagiaan yang datang dari Bapak Yahweh. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Pada saat pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan kami boleh tanamkan di dalam hati kami. Dan kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang maha ajaib. Jaga lindungilah kami semua ya Tuhan. Karena harapan kami, kerinduan kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Ada pengumuman? Ada, oke. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut saya sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Sehubungan dengan diberlakukannya PPKM darurat pada tanggal 3 hingga 20 Juli 2021, maka seluruh kegiatan ibadah raya dilakukan secara online dan untuk doa pagi dilakukan di rumah masing-masing hingga pemberitahuan selanjutnya. Untuk itu, harap memperhatikan jadwal live streaming berikut ini. Untuk ibadah hari raya pertama, diadakan pada hari Minggu pukul 6 pagi. Ibadah hari raya ketiga, diadakan pada hari Rabu pukul 6 sore dan ibadah Sabat pukul 5 pagi. Keluarga besar Kehillat Aleph Tau mengucapkan Yom Holedet Sameach bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun di bulan ini. Kiranya kesehatan, sukacita, berkat yang melimpah dan umur panjang serta anugerah yang besar dari Bapak Yahweh melingkupi saudara-saudara semua. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Tetap sehat dan semangat, Bapak Yahweh memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, itulah pengumumannya. Dan sekarang sebelum kita akhiri, bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan Juli, ayo saudara berdiri di tempat saudara masing-masing. Ya, kita akan doakan bersama dengan seluruh jemaat Bapak Yahweh dimanapun berada. Bagi saudara, kalau ini kan biasanya tiap minggu pertama selalu memberikan persembahan tatangan, simpan saja dulu ya. Nanti kalau sudah offline baru kita saudara boleh serahkan untuk pembangunan. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri kebaktian kita. Mari kita bangkit berdiri. Dan bagi saudara yang berulang tahun di bulan Juli, angkat tanganmu. Saya akan doakan saudara semua. Maha besar ya Bapak Yahweh, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Bapak Yahweh yang kami kasihi dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Pada saat pagi ini sebelum kami bersama-sama melakukan aktivitas seperti biasa, Bapa, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun, yang saat ini mengangkat tangan mereka. Bapak Yahweh berkati, beri hikmat akal budi bagi mereka yang bekerja, Tuhan berkati buah pekerjaannya. Apapun yang mereka lakukan dan kerjakan, dibuatnyalah Engkau menjadi berhasil. Terima kasih ya Bapak Yahweh, kami patahkan segala kekuatan roh-roh kegagalan, sakit penyakit, malapetaka, kemiskinan, dan segala kutuk apapun kami tolak di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Bapak Yahweh berkati, beri kado istimewa.
untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Juli ini. Demikian pula dengan mereka yang memiliki hati untuk memberikan persembahan tatangan untuk pembangunan pekerjaan Bapa Yahweh di tempat ini. Bapa berkati dengan segala kelimpahannya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Diberkatilah seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Dan kami percaya Bapa Yahweh selalu memberikan pertolongan, perlindungan yang sempurna. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yismereka. Amin. En yehirotso. Yair Yahweh panau eleka. Wechuneka. Amin. En yehirotso. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha. Shalom. Amin. En yehirotso. Baruk ata Baer, Ufaruk ata Besareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripitne, aufriat matka ufri fahem teka shekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy, kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes, kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Yevarechecha wa yismereka. Yevarechecha. Yair Yahweh panau eleka. Wechuneka. Yevarechecha wa yismereka. Yevarechecha. Isa Yahweh panau eleka. Wechuneka. Amen. Weyashem leka. Shalom. Shalom. Weyashem leka. Shalom. Shalom. Yevarechecha wa yismereka. Yevarechecha. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan. Segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu sujud
Sang Maha Pencipta. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil namamu, Yahweh, Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu. Engkaulah sumber segala pengharapan, memulihkan hati yang luluh, menyembuhkan juga menghibur. Luka lara menjadi